ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attack. Halo cuy, gimana kabarnya para kaum rebahan dan para sarjana Deadwood Mania? Apakah kalian sudah dapat kerja atau malah kalian makin stres di rumah aja nih? Ya udahlah, daripada di rumah lo mager, gabut, bingung mau ngapain ya kan? Mending kita bahas alur film lagi nih cuy. Oke lah, seperti biasa, kali ini gue bakal bahas film Pemersatu Bangsa lagi cuy. Kalau nggak salah judul film ini Yes God Yes. Dirilis tahun kemarin 2019. Ya masih baru lah ya. Ya udahlah, nggak pakai lama nih. Kita langsung meluncur ke ceritanya. Di awal film, kita langsung dikenalin sama karakter utama di film ini. Jadi dia adalah seorang gadis sekolah yang bernama Alice. Umurnya 21 tahun. Si Alice ini gadis yang bisa dibilang ya agamis banget lah, atau religius gitu. Dia bersekolah di sebuah Katolik yang tertib banget. Kelihatan dari gurunya yang suka negur murid-muridnya yang pada bandel karena berpakaian kagak rapi cuy, dan ngomelin murid-murid cewek yang pakai rok kependekan. Oke, berikutnya si Alice mengikuti sebuah kelas moralitas yang diajari seorang guru bernama Murphy. Selain guru, ternyata Murphy ini juga seorang pastor gereja cuy. Di kelas itu si Bapak Murphy lagi ngebahas tentang seks edukasi. Di kelas itu dia bilang kalau seorang pria katanya sih lebih cepat buat terangsang dibanding wanita, yang dia ibaratkan kayak microwave. Sampai ada murid di kelas itu yang bertanya ke Bapak Murphy tentang apakah boleh kalau kita melakukan olahraga 5 jari atau colai. Si Bapak Murphy itu jawab, ya nggak boleh dong, karena dia bilang itu dilarang oleh agama dan bisa bikin dengkul lo jadi kopong. Selepas pulang sekolah, di rumah si Alice duduk di depan komputer jadulnya. Tiba-tiba aja si Alice dapat sebuah pesan dari seorang pria yang dia nggak kenal cuy. Ternyata si pria itu ngirimin sebuah foto, yang mana foto itu foto si pria lagi enak-enak. Aduh, si Alice kaget dong, tapi itu malah bikin dia jadi penasaran cuy. Sampai akhirnya mereka saling balas-balas chat, tapi isi chatnya malah ya gitu-gitu. Sampai si Alice ini malah jadi ngerasa sakna sendiri. Aduh, karena ngerasa udah nggak kuat banget, si Alice ini malah mau nyoba buat masukin tangannya ke dalam celana sambil merogoh-rogoh, mencolek-colek dan mengelus-ngelus. Astagfirullah neng. Pas lagi meraba-meraba sesuatu, dia dikagetin ibunya yang manggil buat makan malam. Ya nggak jadi deh, padahal nanggung tuh pasti. Selanjutnya di gereja si Alice memberikan pengakuan dosanya sama si Bapak Murphy ini tentang dosa-dosanya dia yang selama seminggu terakhir, karena dosanya dia yang nggak menjawab ucapan ayahnya dan nggak membantu ibunya di dapur dan lupa memberikan makan anjingnya. Tapi di saat itu dia nggak mau nyebutin pengakuan dosanya tentang kelakuan dia yang kemarin aja mau mencoba mencolak-colek itunya. Mungkin si Alice masih malu kali cuy kalau dia ngaku ya. Singkat cerita aja, akhirnya si Alice dan Laura temennya ikut kegiatan di luar sekolah yang bernama retreat. Mereka pergi ke suatu tempat gitu. Di sana si Alice ketemu sama cowok yang bernama Chris. Pertama kali lihat si Chris, kayaknya si Alice ini suka gitu sama si Chris. Apalagi pas dia ngeliat kalau si Chris ini punya banyak bulu-bulu lebat di tangannya cuy. Sumpah udah kayak keras sakti nih orang dah. Karena ngeliat bulu si Chris yang lebat kayak semak-semak, malah bikin si Alice itu jadi berfantasi liar, dan dia sendiri malah jadi sakna. Nah pas lagi pembagian grup gitu, gak disangka dong, ternyata si Alice malah satu grup sama si Chris, orang yang dia suka itu. Tentu aja itu bikin si Alice jadi seneng banget dan senyum-senyum sendiri gitu cuy. Padahal dalam hati alhamdulillah. Di sana si Alice diminta buat ngisi daftar perasaan yang mencerminkan dirinya, yang harus dijawab jujur. Pas dia ngelihat ada kata-kata terangsang yang dia pikir itu mencerminkan dia banget kan, dengan sangat yakin dia lingkari dong. Tapi dia malah keinget sama kata-kata Bapak Murphy kalau wanita itu sulit untuk terangsang.
keinget kata-kata itu, si Alis ini malah nggak jadi dong. Mau coba buat ngehapus lagi, malah nggak bisa. Ya udah deh, terlanjur. Nah, di kantin pas mau ngambil makanan, si Alis gak sengaja ketemu lagi nih sama si Chris. Mereka saling ngobrol gitu. Sampai si Alis ini malah fokus ngeliatin bulu di tangannya si Chris aja. Aduh, Alis. Baru ngeliat bulu tangan aja udah gak fokus. Apalagi bulu yang malam hari pas di kamarnya, si Alis ngerasa bete cuy. Dia coba buat main game di HP-nya karena takut ketahuan kalau dia bawa HP. Dia silent dong HP-nya. Kebetulan posisi HP yang dia pegang itu di deket itunya cuy. Nggak sengaja keubah jadi mode getar. Pas digeterin, dia malah jadi ngerasa kok enak sih, geli-geli gimana gitu. Karena dia ngerasa enak, ya udah lanjut atuh. Besoknya si Alis nggak sengaja ngeliat komputer gamingnya si Bapak Murphy yang lagi nganggur di ruangannya cuy. Si Alis berniat mau make tuh komputer buat cari tahu apa sih arti dari mensauskan selada seseorang, yang mana kata-kata itu selalu diomongin murid-murid. Ternyata bukannya malah dia dapat jawaban, dia malah dapat chat mesum gitu, yang mana ternyata orang yang membalas chatnya itu seorang laki-laki guys. Gak lama si Bapak Murphy datang cuy. Sebelum ketahuan, si Alis akhirnya buru-buru buat kabur. Di kantin, saat semua murid lagi pada makan, tiba-tiba aja datang si Bapak Murphy ini buat ngasih pengumuman kepada semua murid. Kalau dia bilang kalau dia ngerasa ada orang lain yang pakai komputer gamingnya, yang ketahuan ada obrolan mesum-mesum gitu. Dia berharap ada yang ngaku nih siapa orangnya. Tapi sementara di situ si Alis ya belaga bego aja cuy, kayak orang nggak tahu apa-apa. Masih di kantin saat mereka lagi pada makan, senior mereka mau cabut dulu nih pergi sama si cowok ini. Katanya sih mereka mau ada rapat gitu cuy. Selesai makan, si Alis lanjut lagi buat ngepel di dapur. Tapi pas si Alis lagi ngepel-ngepel di dapur, dia nggak sengaja aja ngeliat sesuatu gitu cuy. Apa ya? Pas dilihat-lihat, astagfirullah. Ternyata dia ngelihat senior mereka yang tadi di kantin lagi bergenjotan cuy. Ternyata ini ya yang namanya rapat, baru tahu saya. Karena ternyata kayaknya seru juga nih buat dilihat, si Alis ini malah jadi sahaknya sendiri. Karena kebetulan aja dia lagi megang gagang pel nih, dia malah nyoba buat berfantasi dengan cara menggesek maju mundur itunya cuy ke gagang pel. Anjay nih, lagi ngerasa feeling good, tiba-tiba datang si nenek yang bikin si Alis jadi kaget cuy. Setelah melihat kejadian itu, si Alis pergi nyoba ngasih tahu ke si Laura, temennya, apa yang barusan dia lihat tentang kelakuan seniornya yang barusan melakukan pergenjotan di semak-semak. Tapi si Laura nggak percaya cuy, dia malah nuduh si Alis itu cuma ngarang cerita doang. Sampai si bikin Laura malah jadi kesel sama si Alis. Next, setelah beres bersih-bersih, lagi-lagi si Alis dikagetin sama sesuatu nih. Dia nggak sengaja aja ngintip si Bapak Murphy ini, yang ternyata saat itu doi lagi nonton sokep di komputernya. Aduh, gak cuma nonton cuy, tapi ternyata doi juga mau ngeluarin anunya buat colai. Aduh, astagfirullah dah pak. Jelas aja si Alis nggak nyangka dong dengan kelakuan si Bapak Murphy, yang mana kelihatannya si Bapak Murphy ini kan orangnya yang baik, alim gitu. Nggak taunya ternyata kelakuannya wadaw juga. Setelah itu si Alis pergi dengan keadaan yang masih kaget gitu, gak nyangka lah pokoknya. Sampai dia gak sengaja ketemu si Chris dan mau nyeritain apa yang barusan dia lihat. Belum juga sempet cerita, ternyata si Alis sendiri udah gak kuat iman aja. Dia malah jadi sakne pas lagi ngeliat bulu-bulu lebat di tangannya si Chris. Karena sudah tidak kuat menahan rasa ini, gak banyak bacot, si Chris langsung disikat dong. Bikin si Chris jadi kaget sama kelakuan si Alis. Tapi si Chris sempat ngerasa kok enak juga ya, sampai bikin anunya jadi kebangun cuy. Malam harinya karena ngerasa suntuk banget,
bete lah pokoknya. Akhirnya si Alice cabut keluar buat ninggalin tempat itu. Dia pergi dan datang ke tempat bar gitu. Nggak pakai lama dong, dia langsung pesan anggur merah cuy 1 botol. Di sana si Alice ketemu sama nenek-nenek yang pakaiannya rocker gitu. Yang tahu kalau si Alice kelihatannya nih lagi banyak masalah. Karena si Alice dapat pencerahan dari si nenek ini, akhirnya si nenek mau nganterin si Alice balik ke tempat itu dengan dibonceng pakai cafe racer. Anjay juga si nenek. Singkat cerita, di hari terakhir dari kegiatan retret itu, si Alice menceritakan pengalamannya selama mengikuti kegiatan itu. Dan akhirnya mereka pun semua pulang ke rumah. Kembali ke gereja, si Alice memberikan pengakuan dosanya lagi sama si Bapak Murphy ini. Tapi kali ini si Alice memberikan pengakuan dosanya dengan jujur soal apa aja yang dia lihat selama di retret kemarin. Dimulai dari nggak sengajanya dia nonton sokep, yang mana sokep itu sendiri film yang ditonton sama si Bapak Murphy pas lagi di ruangannya itu. Jadi si Alice ini ngejelasin film sokep yang dia lihat cuy. Tapi si Bapak Murphy jadi kaget dong. Kok nih bocah tahu ya sokep yang gue tonton kok sama apa yang dia lihat kemarin. Sampai dia juga bilang kalau dia ngelihat seniornya yang lagi ngandung-ngandung di semak-semak. Nah di akhir film di rumahnya selepas pulang dari sekolah, si Alice bukannya salin pakaian dulu, dia malah nonton film sokep cuy. Astagfirullah, neng kirain udah tobat. Ngerasa nggak puas kalau cuma nonton aja, dia juga coba masukin tangannya dong ke dalam celana. Aduh, nggak puas pakai tangan nih. Kebetulan aja di situ dia ngelihat ada benda yang bisa digeter-geterin gitu cuy. Malah dia pakai buat sudahlah ya. Dan setelah itu film ini pun selesai. Oke cuy, segitu aja pembahasan alur cerita film kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like dan subscribe. Komen aja cuy kalau next kalian mau gue bahas film apa lagi nih. Makasih juga yang udah nonton sampai habis dan bye.